Sekarang bagaimana kabarnya anak dari Ronaldo, dari Brazil, anak Rivaldo, kemudian anak Ronaldinho, anak dari Del Piero, anak dari Zidane, pemain-pemain hebat yang luar biasa itu, apa kabarnya? Apakah mereka menjadi pemain sepak bola? Kan enggak. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo, yang ketika rapat dengan PSSI, malah ngomongin soal kawin, ngebet poligami kayaknya. Ya, kemarin itu kan terjadi rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI dengan PSSI membahas masalah naturalisasi pemain. Nah, ada statement konyol dan kocak dari seorang anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Seperti apa? Kita simak dulu videonya berikut ini. Sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Nah kan, memang kalau dibilang out of the box ya banget. Tapi kan, ya dipikir dulu gitu loh kalau ngomong. Sekarang begini, ada dua pernyataan dari Ahmad Dhani tadi yang perlu kita soroti. Yang pertama kan dia mengatakan bahwa jangan terlalu ketara lah, jangan terlalu bule lah untuk yang dinaturalisasi. Karena kalau kita melihat katanya yang rambutnya pirang, kemudian matanya biru, kalau bisa carilah yang keturunan-keturunan dari seperti orang-orang Afrika atau kemudian dari Asia sendiri, seperti dari Korea, dari Jepang, atau mungkin dari Arab Saudi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita punya sejarah yang panjang dengan negara-negara itu? Kan enggak. Kenapa kok pemain naturalisasi kita ini banyak bule dan dari Belanda? Karena kita banyak sekali sejarah panjang dengan negeri Belanda. Negeri Belanda pernah menjajah kita, berdiam di sini selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu kemudian juga banyak sekali warga kita yang dibawa ke sana. Lalu dulu zamannya masih era perbudakan. Dibawa ke sana, dinikahi, kemudian ada juga yang kemudian mohon maaf diperkosa, kemudian melahirkan anak-anak yang memang keturunan dari Belanda. Tapi kalau kita melihat sekarang, pemain naturalisasi kita, yang seperti disampaikan Ahmad Dhani itu kan cuma satu. Cuman oleh Romania aja, yang rambutnya pirang kemudian matanya biru. Sementara yang lain, coba kita lihat. Mulai dari lini belakang sampai lini depan, coba kita lihat. Semuanya berambut hitam dan berwarna mata gelap. Bahkan sebagian besar dari mereka itu juga
berjenggot tebal seperti orang-orang kita. Coba kalau kita melihat, kecuali Martin Paes ya, karena memang Martin Paes nggak punya darah keturunan Indonesia. Tapi yang lain coba lihat, kalau kita melihat dari depan, Rafael Struyck, kemudian ada Ragnar Ortmangun, lalu ada Calvin Verdong, Tom Hay, kemudian beberapa pemain lainnya seperti Nathan Chow, kemudian juga Sen Patinama, semuanya berambut hitam dan bermata gelap. Yang disebutkan Ahmad Dhani itu hanya satu, hanya yang rambutnya pirang dan matanya biru. Dan kalau kita mau mencari, mau tracking pemain-pemain naturalisasi keturunan dari negara-negara di Asia dan Afrika, itu kan juga kesusahan trackingnya. Karena kita tidak punya riwayat dengan negara-negara itu. Kemudian misalkan pun ada itu juga sangat sulit untuk men-trackingnya. Sementara kalau dari Belanda, karena kita punya sejarah yang cukup kuat dengan negeri itu, maka untuk men-trackingnya sangat mudah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ide gokil, ide konyol yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, yakni mengawinkan mantan pemain sepak bola profesional yang dinaturalisasi, yang umurnya di atas 40, kemudian dijodohkan atau dikawinkan dengan wanita Indonesia. Anaknya ini nanti yang akan dibina, kemudian diambil bakatnya untuk menjadi seorang pemain profesional. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bisa seperti itu? Sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Ahmad Dhani sendiri loh, Ahmad Dhani sendiri, seorang musisi hebat, penulis lagu yang luar biasa, lagunya banyak sekali yang booming. Sementara istrinya, Maia Estianty, juga seorang musisi, komposer musisi yang kita sangat akui kehebatannya, kehandalannya, pencipta lagu juga. Coba lihat anak-anaknya, ada nggak yang jadi pencipta lagu hebat? Minimal mereka bisa menulis lagu yang bisa bapak ibunya. Nggak ada kan? Tiga-tiganya loh. Dari Al, El, dan Dul nggak ada. Tiga-tiganya. Mereka mungkin bernyanyi, iya. Apakah kemudian mereka mempunyai skill atau mungkin juga mempunyai bakat menulis lagu atau membuat lirik dan kemudian mengaransemen musik sama baiknya dengan orang tuanya atau bahkan lebih? Kan enggak. Padahal bapak ibunya ini musisi hebat dua-duanya. Nah, sekarang kalau misalkan pemain yang sudah pensiun, kemudian dinaturalisasi, kemudian dijodohkan dengan wanita Indonesia, apakah menjamin nanti keturunan mereka juga akan memiliki bakat-bakat sepak bola yang hampir sama seperti orang tuanya? Kalau kita melihat sekarang, bagaimana kabarnya anak-anak dari Maradona, misalkan, anak dari Pele, misalkan, pemain-pemain hebat semua loh itu, Jurgen Klinsmann, Alessandro Del Piero, semuanya pemain hebat. Eric Cantona, apakah anak-anak mereka ini kemudian sekarang menjadi pemain profesional dan bakatnya menyamai atau bahkan lebih hebat dari orang tuanya? Enggak. Kalau ada, mungkin hanya beberapa. Misalkan, Cesare Maldini, kemudian punya anak Paolo Maldini, dan kemudian punya anak lagi Maldini yang generasi berikutnya. Mereka ini pemain-pemain hebat. Tapi apakah secara skill, secara bakat mereka ini sama? Saya rasa enggak. Lalu kemudian juga di Indonesia, nggak jauh-jauh, almarhum Bejo Sugiantoro punya anak Rahmat Irianto yang kemarin sempat bolak-balik masuk timnas Indonesia sebelum kedatangan pemain naturalisasi. Iya, ada beberapa. Kita lihat seperti Ronaldo Kuateh, bapaknya juga pemain sepak bola. Banyak memang, tapi nggak banyak yang bisa menonjol, kemudian minimal skillnya atau bakatnya menyamai orang tuanya. Nggak ada. Apalagi ini pemain luar kemudian dinaturalisasi yang sudah pensiun, dijodohkan pula dengan wanita Indonesia. Dan Dhani bilang, kalau bisa yang beragama Muslim kan bisa poligami. Kayaknya yang ngobet poligami kan Ahmad Dhani. Sekarang begini saja, saya kasih tantangan, kalau misalkan memang Ahmad Dhani menginginkan hal yang seperti itu, bagaimana kalau kita mulai saja dari keluarganya Ahmad Dhani dulu? Ahmad Dhani kan punya anak cewek tuh, Safia. Gimana kalau misalkan dijodohkan sama Paul Pogba, atau misalkan Didier Drogba, atau mungkin Samuel Eto'o, gimana? Setuju nggak? Nanti baru anaknya dibina, dididik menjadi pemain sepak bola profesional. Nah, itu kan sebetulnya pemikiran-pemikiran oke lah. Anggota dewan ini punya banyak sekali
kesempatan untuk berbicara. Bahkan kita semua di Indonesia ini punya hak untuk menyampaikan suara kita. Tapi ya yang masuk akal lah memberikan ide itu. Dia sendiri mengakui ini out of the box. Iya memang. Tapi kalau ini kemudian dilaksanakan kan juga susah. Karena hasilnya juga belum tentu. Siapa sekarang yang bisa menjamin seorang pemain bola profesional dengan bakat yang hebat dan luar biasa. Kemudian anak keturunannya menjadi pemain hebat seperti bapaknya. Nggak semua. Nggak semua. Bahkan kalau kita melihat sekarang, para pemain-pemain bintang kita, atau mungkin juga pemain bintang di profesional, itu memang mereka terlahir dari orang-orang yang bukan pemain sepak bola, bahkan orang tuanya bukan atlet, banyak sekali. Tapi ada juga memang, sekarang kalau kita melihat, anak dari Cristiano Ronaldo, anak dari Lionel Messi, mereka ini masih kecil-kecil. Anak Cristiano Ronaldo sudah remaja, sementara anak Lionel Messi masih anak-anak, usia 7 atau 8 tahun. Skillnya itu memang hampir menyerupai orang tuanya. Tapi kan itu sangat amat jarang terjadi. Sekarang bagaimana kabarnya anak dari Ronaldo, dari Brazil, anak Rivaldo, kemudian anak Ronaldinho, anak dari Del Piero, anak dari Zidane, pemain-pemain hebat yang luar biasa itu, apa kabarnya? Apakah mereka menjadi pemain sepak bola? Karena enggak. Itulah makanya, karena memang bakat ini tidak bisa kita memastikan bahwa nanti kalau bapaknya seorang pemain sepak bola hebat, lalu kemudian anaknya juga pasti akan menjadi pemain sepak bola hebat. Itu jarang sekali terjadi, meskipun ada seperti Maldini tadi saya sebutkan. Lalu kemudian Johan Cruyff yang punya anak Jordi Cruyff. Lalu seperti Peter Schmeichel yang punya anak juga seorang penjaga gawang dan dia hebat juga. Ada, tapi kan nggak semua. Pemain-pemain hebat itu anak-anaknya justru malah banyak yang berkarir di bidang lain. Nah, kalau misalkan Anda menginginkan yang seperti itu, di dunia sepak bola itu susah. Kemudian di dunia musik juga susah. Dunia acting juga ada, tapi nggak banyak. Nah, yang paling bisa itu adalah di dunia politik. Salah satunya apa? Keluarga Mulyono. Iya kan? Itu bisa. Bapaknya seorang politikus ulung. Tanda kutip licik. Nah, sekarang dia bagaimana cara membuat anaknya, menciptakan, melahirkan seorang anak yang hampir menyerupai dengan dia. Bagaimana caranya? Meskipun usianya belum cukup, dicukup-cukupkan, undang-undang yang dirubah, aturan yang diotak-atik. Lalu kemudian juga menghalalkan segala cara untuk membuat ini biar bisa naik namanya, kemudian bisa memenangkan pemilu. Itu kan yang terjadi. Tapi kan itu nggak alami. Cara itu nggak alami dengan cara-cara curang, kemudian dengan cara-cara yang sangat dilegalkan. Apakah itu yang diinginkan oleh seorang Ahmad Dhani, politikus dari Partai Gerindra? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau berbicara masalah kemudian berbicara masalah kawin-kawin dan sebagainya itu, Ahmad Dhani kan memang dari dulu seperti itu. Kenapa harus diaplikasikan? Kenapa harus dipaksakan kepada orang lain, pemain sepak bola yang muslim? Ingat, orang muslim itu juga belum tentu dia mau poligami. Belum tentu, nggak seperti Anda. Makanya lah, lebih baik memang. Udahlah, jadi musisi aja lah. Kalau dari jadi politikus, ya seperti ini hasilnya. Apa yang disampaikan, ini tidak kompeten, tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi mending Anda fokus kepada dunia musik Anda, kemudian menciptakan anak-anak Anda yang bisa minimal menyamai kehebatan Anda di dunia musik. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Serahkan segala urusan pada ahlinya.